Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang jangan lepas dari Allah. Selama ini kita sering mengaku sebagai hamba Allah. Kita juga sering berikrar bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Maka sebagai konsekuensi dari pengakuan tersebut, kita harus selalu bersama Allah. Dalam arti melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berupaya untuk selalu mengingatnya. Jangan sampai kemudian berulang-ulang kita ngaku hamba Allah, tapi kenyataannya kita telah menjadi menghamba pada hawa nafsunya sendiri. Karena ketika seorang telah lepas dari pengawasan Allah, lepas dari perlindungan Allah, maka dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, ketika seorang telah dikuasai hawa nafsunya, dia akan dijerumuskan oleh nafsunya itu untuk melakukan hal-hal yang tercela. Itu akibat orang yang lepas dari Allah. Yang dengan ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, dia mengatakan la nihayata, tiada batas, limadzamika, untuk mencelamu, in arja'aka, jika Allah mengembalikanmu, ilaika, pada nafsumu. Jadi kalau kita ini sebagai manusia oleh Allah dilepaskan, dibiarkan, kita akan menjadi orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, kemudian kita akan berbuat keburukan. Kalau sudah berbuat buruk, maka kita akan menjadi orang yang tercela. Sebaliknya, wala tafrugu, dan tidak akan selesai apa madaihuka, memujimu, in adharo, bila Allah menampakkan judahu, kedermawanannya, alaika, kepadamu. Sebaliknya, ketika Allah selalu menjagamu, selalu melindungimu, selalu membimbingmu, maka kamu akan selalu berbuat kebaikan, yang kemudian kebaikan itu akan terus-menerus mendatangkan pujian. Jadi kalau kita dilepas oleh Allah, dikembalikan pada diri kita sendiri, artinya kita akan dikuasai oleh nafsu. Dan kemudian nafsu itu mengajak kita untuk berbuat keburukan, yang dampaknya kita akan menjadi orang yang tercela. Karena memang nafsu selalu mengajak pada perbuatan yang buruk. Kemudian sebaliknya, ketika seseorang itu diberikan perlindungan oleh Allah, penjagaan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, maka dia akan selalu berbuat kebajikan dan dia akan selalu mendapatkan pujian. Nah, ketika Allah hendak menghinakan atau merendahkan hambanya, maka Allah biarkan si hamba tadi dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga dia menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Orang kalau sudah dikuasai nafsunya, dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu kalau ukurannya nafsu. Sebaliknya,
Ketika Allah ingin memuliakan hambanya, maka Allah akan menampakkan kedermawanan, menampakkan kemuliaan kepada si hamba tadi, sehingga hamba tadi selalu dijaga, dikuasai dan dibimbing, ya, tidak pernah sekejap pun dilepaskan oleh Allah, walaupun hanya sekejap mata. Jadi selalu dilindungi, dijaga dan dibimbing oleh Allah, sehingga dia akan selalu berbuat kebajikan. Nah, ketika dia telah berbuat kebajikan, maka dia akan banyak mendapatkan pujian. Nah, oleh karena itu kita harus berupaya untuk selalu bersama Allah. Jangan sampai kita melepaskan diri dari Allah. Caranya, setiap detak jantung, setiap tarikan nafas hendaklah selalu disertai zikrullah, ya. Di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, hati kita harus selalu dipakai untuk mengingat Allah. Fa idza aratta, bila kalian menginginkan, ayat huro tampak judahu kedermawanan Allah alaika padamu, watub sato dan digelar apa mawahibuhu pemberian-pemberian Allah ladaika kepadamu, fatahaqqaq, maka sungguh-sungguhlah kalian biwasfika untuk memiliki sifat, ya. Artinya sungguh-sungguhlah kalian menampakkan sifatmu sebagai hamba Allah, wa ta'allaq, dan bergantunglah biwasfihi dengan sifatnya Allah. Jadi kalau kita kepingin tahu betapa Allah itu sangat dermawan kepada kita, betapa Allah itu telah banyak memberikan anugerahnya kepada kita, maka kita harus benar-benar menjadi seorang hamba, ya. Menyadari kalau posisi kita ini sebagai seorang hamba Allah. Kemudian samping itu juga selalu bergantung dengan sifat-sifat Allah. Nanti yang dimaksud dengan bergantung dengan sifat Allah itu bagaimana, nanti di bawah ada penjelasannya. Kama abana dzalika biqaulihi radhiyallahu anhu, yang demikian ini sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah jelaskan dalam nasihatnya, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqon wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqon. Kun, jadilah kalian bi awsafi rububiyatihi, terhadap sifat-sifat ketuhanan, muta'alliqon, sebagai orang yang bergantung. Jadi jadilah hamba Allah yang selalu bergantung pada sifat ketuhanan, ya. Wa bi awsafi ubudiyatika, dan terhadap sifat-sifat kehambaanmu, mutahaqqiqon, jadilah orang yang benar-benar sebagai seorang hamba. Jangan cuma ngakunya hamba tapi perilakunya kayak Tuhan. Dari nasihat tersebut ada istilah ausofu rububiyah dan ausofu ubudiyah, ya. Ausofu rububiyah itu sifat-sifat ketuhanan, sedangkan ausofu ubudiyah itu adalah sifat-sifat kehambaan. Nah, contohnya apa? Berikut ini. Ausofu rububiyati, sifat-sifat ketuhanan, ia adalah al-izzu, mulia, ya. Yang mulia sebenarnya hanya Allah. Nah, wal kibriya'u, dan besar, wal azamatu, dan agung, wal ghina, dan kaya, ya. Kaya itu maknanya tidak butuh, wal qudratu, dan kuasa, wal ilmu, dan mengetahui, wa ghairu dzalika, dan yang lain-lain, min awsafil kamalati, dari sifat-sifat kesempurnaan, allati la nihayatalah, yang tidak ada batasnya. Di sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah itu pertama adalah Allah itu zat yang mulia, zat yang besar, sehingga ketika kita sholat itu setiap gerakan selalu ditandai dengan ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu harus sadar bahwa yang besar hanya Allah, selain Allah semuanya kecil. Di kita ini kecil, ilmu kita ini kecil,
Kekuasaan kita ini kecil, yang besar hanya Allah. Ya. Wal azamatu dan agung, wal ghina dan kaya. Kaya itu artinya Allah tidak butuh pada makhluknya. Ya, benar-benar qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada dirinya sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Sehingga Allah juga tidak perlu tempat, karena tempat itu makhluk. Ya, tempat itu yang menciptakan Allah. Allah sudah ada sebelum ada tempat. Lagian kalau Allah butuh tempat berarti harus ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Karena umumnya tempat itu lebih besar daripada yang menempati. Nah, sebelum ada tempat, sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Maka Allah ada pada dirinya sendiri. Wal qudratu, Allah maha kuasa, yang kekuasaannya tidak ada batasnya. Ya. Maka semua yang terjadi itu berdasarkan qadha qadarnya Allah. Jangan sampai kita punya keyakinan ada yang kuasa selain Allah. Kalau sampai itu ada dalam keyakinan kita, maka keyakinan yang seperti itu bisa membatalkan syahadat kita. Ya. Karena yang maha kuasa hanya Allah. Kemudian juga Allah itu maha ilmu, maha mengetahui sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Semuanya Allah ketahui secara rinci. Nah, tidak ada yang terlewatkan dari pengetahuan Allah. Kemudian sifat-sifat hamba, wa awsaful ubudiyati, ya, adapun sifat-sifat hamba adalah adzullu, kebalikan dari sifat rububiyah tadi, yaitu pertama hina. Ya, kita ini sehebat apapun sesungguhnya hina, terlebih jika dibandingkan dengan kemuliaan Allah. Wal faqru, dan kita ini selalu butuh. Ya, kita ini selalu butuh. Setiap saat kita tidak bisa tidak butuh kepada Allah. Kita hidup perlu bernafas, paru-paru perlu bekerja, jantung perlu bekerja, itu semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari Allah. Kita selalu butuh kepada Allah. Kita tinggal di buminya Allah. Setiap saat menghirup oksigen yang disediakan oleh Allah. Kita perlu sinar matahari miliknya Allah. Makan minum yang ngasih Allah. Semuanya. Wal ajzu, dan lemah. Kita punya kelemahan. Rata-rata kelemahan manusia itu ngantuk dan lapar. Ya. Maka orang sekuat apapun kalau lapar menjadi lemah. Ya, sekuat apapun kalau lagi ngantuk juga lemah. Maka orang yang mampu melawan ngantuk dan lapar, dia akan punya kekuatan di atas rata-rata manusia. Tapi tetap saja jika dibanding kekuatan Allah ya lemah. Di wadhafu, dan tidak berdaya. Jadi kita yang katanya hebat, kuat, itu begitu misalkan nafas kita dihentikan oleh Allah 2 menit aja, kita sudah mati. Sekuat apapun seorang tidak bisa mempertahankan hidupnya ketika rohnya dicabut. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah, tidak berdaya. Wal jahlu, dan bodoh. Ya. Manusia itu bodoh. Kalau toh dia tahu karena dikasih tahu oleh Allah. Dan ilmu yang diberikan Allah kepada hambanya itu ya sangat sedikit sekali. Sepinter-pinternya orang di dunia dibandingkan ilmunya Allah, coba bagaikan setetes air di lautan. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri karena punya ilmu atau karena dikaruniai ilmu. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain mimma dari suatu yanasabu yang pantas al-ubudiyata pada hamba minan naqaisi, berupa kekurangan-kekurangan. Jadi yang sempurna hanya Allah. Sementara sifat yang ada pada hamba itu pasti kurang. Maka walaupun dalam penyebutannya sama, itu ketika sifat itu ditempelkan ke Allah dengan ditempelkan ke hamba itu maknanya beda. Ya. Di penyebutannya sama, tapi ketika sifat itu ditempelkan ke Allah dengan ke hamba, maka hakikatnya beda. Contohnya, ya, Allah mendengar, manusia juga mendengar. Mendengarnya kan sama,
tapi hakikat mendengarnya beda. Kalau manusia mendengar harus melalui telinga yang normal, suaranya jelas, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tidak dibarengi dengan suara yang lain, baru orang itu bisa mendengar. Tapi kalau Allah, tanpa suara pun Allah tetap mendengar, jauh, dekat, keras maupun pelan Allah dengar. Di saat yang bersamaan semua hambanya bisa didengar oleh Allah. Sehingga walaupun kalimatnya sama-sama mendengar, tapi mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk tetap beda. Karena mendengarnya Allah mendengar dengan sempurna, mendengarnya makhluk mendengar dengan penuh kekurangan. Dan itu juga berlaku untuk sifat-sifat yang lainnya. Kemudian bagaimana caranya kita berta'aluk atau bergantung kepada sifat-sifat Allah. Wa kaifiyatu ta'aluqi bi awsafil haqqi, adapun caranya kita bergantung dengan sifat-sifat Allah adalah huwa antal taji'a, yaitu engkau mengembalikan atau menyerahkan fi umurika dalam segala urusanmu ilaihi kepada Allah. Ketika kita memiliki urusan apa saja, jangan kemudian urusan itu kita urus sendiri, ya, karena merasa bisa, merasa mampu, kemudian diurus sendiri. Jangan. Kita harus tetap kita serahkan kepada Allah. Ya, itu caranya kita bergantung kepada Allah. Bahwa setiap menghadapi segala urusan, maka urusan itu selalu diserahkan kepada Allah. Soal nanti bagaimana itu diserahkan kepada Allah. Nah, dia hanya sekedar melakukan kewajiban syariat. Nah, misalnya dia sedang sakit, untuk sembuh dan tidaknya semuanya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, kewajiban dia apa? Pertama ya bersabar menerima qadha qadar dalam bentuk sakit. Yang kedua, dia ya berobat, ya, karena memang syariat memerintahkan kepada kita ketika kita sakit disuruh berobat, ya, sesuai dengan jenis penyakitnya, kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Tapi tetap saja nanti sembuh atau tidak kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit maka dia Allah lah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan adalah Allah. Wa ta'tamid, dan kalian bersandar fi hawaijika dalam seluruh kebutuhanmu alaihi kepada Allah. Jadi yang diandalkan, yang dijadikan sandaran adalah Allah. Yang bisa memenuhi kebutuhan kita adalah Allah. Dan ini harus diyakini betul. Jangan sampai kalau saya tidak berusaha saya tidak mendapatkan kebutuhan saya. Jangan begitu, ya. Itu berarti mengandalkan usaha. Buktinya banyak kok kebutuhan kita ini dicukupi Allah tanpa kita harus berusaha. Yang sering saya contohkan, ya, ketika kita masih dalam perut orang tua kita belum bisa kerja, belum bisa doa, nyatanya semua kebutuhan kita diberikan oleh Allah, ya, melalui orang tua kita. Sampai kita lahir juga begitu, ya. Sampai kita hidup di dunia juga seperti itu, ya. Banyak kebutuhan kita itu sudah Allah cukupi tanpa kita harus meminta atau berusaha. Contohnya apa? Kita lahir oleh Allah sudah diberi anggota tubuh yang sempurna, padahal kita tidak pernah meminta. Kita lahir sudah punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki. Itu semuanya kita tanpa meminta sudah dikasih oleh Allah. Orang tua kita pun nggak pernah minta kepada Allah, ya Allah saya berilah anak yang ada 2 mata, 1 hidung, nggak pernah begitu. Yang ada tangannya, ada kakinya, nggak pernah begitu. Tapi Allah tahu, ya, Allah tahu kebutuhan kita. Begitu lahir sudah diberi organ tubuh yang sempurna. Maka ketika kita hidup di dunia hendaknya seluruh kebutuhan kita juga kita sandarkan kepada Allah. Ya, ini kewajiban hati, ya. Hatinya harus tetap bersandar kepada Allah, mengandalkan Allah, tapi lahiriahnya ya tetap ikhtiar. Karena
antara kewajiban syariat dengan kewajiban hakikat itu beda, ya. Hakikatnya selalu bergantung kepada Allah, tapi syariatnya ya tetap ikhtiar. Tapi walaupun ikhtiar tidak mengandalkan ikhtiarnya dan tidak meyakini bahwa dengan ikhtiar pasti akan berhasil. Berhasil atau tidak itu tetap berdasarkan kehendak Allah. Wa tarfuddo, dan kalian buang kulama siwahu, segala sesuatu selain Allah. Ya. Buanglah segala sesuatu selain Allah, kalian cukup menyandarkan diri kepada Allah saja. Termasuk kalian tidak boleh menyandarkan pada usaha diri sendiri. Wala taro, dan kalian tidak melihat fil wujudi, dalam wujud, illa iyahu, kecuali Allah. Jadi ngelihat apa saja yang tampak dalam hatinya adalah Allah. Walaupun mata lahirnya yang lihat macam-macam, tapi mata hati yang dilihat adalah Allah. Ini yang sering saya contohkan kalau kita nonton pagelaran wayang kulit. Kadang-kadang karena saking asiknya menikmati cerita, karena pinternya sang dalang, kita lupa kalau itu tadi itu yang menggerakkan, yang bercerita, yang bersuara itu adalah dalangnya. Dikiranya saking asiknya itu yang berbicara itu wayangnya itu, ya, seakan-akan begitu. Ya. Padahal itu karena saking pinternya dalang, ya, karena pinternya dalang, penonton itu lupa, dia tidak menyaksikan dalangnya tapi menyaksikan wayangnya. Sampai dia kalau ada adegan yang sedih dia ikut sedih, ya, adegan yang lucu dia ikut ketawa, ikut gembira dan seterusnya. Nah, dia lupa bahwa semua yang terjadi pada si wayang itu tadi ya tergantung dalangnya. Nah, kita hidup di dunia itu juga begitu, Pak, ya, ada dalangnya, maha dalang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dilakonkan oleh Allah sebagai apa, berhadapan dengan siapa, ya. Nikmati saja, ya, nikmati saja. Jangan dilihat wayangnya, lihatlah dalangnya. Jadi kalau kita tiba-tiba dimarah-marahin orang, itu berarti Allah sedang menyuruh kita untuk sabar. Ya, kalau kita kemudian dikasih sesuatu yang menggembirakan oleh seseorang, berarti Allah sedang menyuruh kita untuk bersyukur, gitu saja. Jadi Allahnya jangan sampai ditinggalkan, ya. Jadi walaupun mata lahirnya melihat apa saja, tapi mata hatinya tidak melihat sesuatu kecuali hanya Allah, karena semuanya terjadi atas kehendak Allah. Apa yang terjadi pada makhluk ini merupakan penampakan dari sifat-sifat Allah. Fa idza nadharta, maka ketika kalian memandang ila izzihi, pada kemuliaan Allah, wa kibriyaihi, dan kebesaran Allah, wa azamatihi, dan keagungan Allah, ta'azasta, maka engkau akan mulia bihi, dengan Allah. Walam tata'azaz, dan kalian tidak mulia bi ghairi, pada selain Allah. Jadi kalau hati kita memandang kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, maka kita menjadi mulia bersama Allah, karena telah menjadi hamba yang tahu akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan makhluknya. Wasogiro, dan menjadi kecil fi ainika, dalam pandanganmu, dunahu, selain Allah, apa kulusaiin, segala sesuatu. Orang kalau sudah mengagungkan Allah, maka selain Allah kemudian menjadi kecil. Nah, cuma prakteknya itu kadang aneh, ya. Kita berulang-ulang mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi di sisi lain kita kadang-kadang juga merasa diri kita besar. Nah, ketika ada seorang hamba merasa dirinya besar, itu namanya takabur, ya. Di takbir dengan takabur itu berasal dari akar kata yang sama tapi maknanya bertentangan, ya. Kalau takbir itu mengakui keagungan Allah, tapi kalau takabur merasa diri besar. Nah, jadi kalau takbir itu mengakui kebesaran Allah, yang besar hanya Allah, tapi kalau takabur itu merasa diri besar. Nah, orang merasa diri besar itu bisa macam-macam penyebabnya, bisa karena ilmu, bisa karena kekayaan, bisa karena jabatan, bisa karena pengaruh, dan lain-lain. Semuanya itu kalau tidak kita waspadai justru akan menjadikan kita takabur. Maka kita harus sering-sering baca takbir, supaya sadar yang besar hanya Allah, selain Allah semuanya kecil. Kemudian wa idza nadharta, dan bila kalian memandang ila wasfihi ta'ala, pada sifat Allah Ta'ala, bil ghina, dengan sifat
maha kaya. Maha kaya yang kekayaannya tidak ada batasnya. Ta'allaqta, maka engkau akan bergantung biginahu dengan kekayaan Allah. Wastagnaita, dan kalian tidak membutuhkan amma siwahu pada suatu selain Allah. Kalau orang itu sudah benar-benar memahami ya kekayaan Allah, memahami dan mengetahui betapa Allah itu maha kaya, maka dia akan merasa kaya bersama Allah. Kemudian dia sudah tidak butuh kepada selain Allah. Nah, jadi Allah maha kaya. Maka kalau minta apa saja, mintalah ke Allah. Pasti Allah punya apa yang kita minta. Walaupun seluruh makhluknya meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan kehabisan stok. Nah, kehabisan stok tidak bakalan terjadi bagi Allah. Kemudian walam taftakir, dan kalian tidak akan membutuhkan ila syai'in pada suatu. Yang kalian butuhkan hanya benar-benar Allah saja. Wastagnaita, dan kalian merasa kaya dengan Allah an kulli syai'in, dari segala sesuatu. Tidak butuh pada sesuatu, juga merasa cukup dari segala sesuatu karena sudah merasa kaya bersama Allah. Silahkan dia kehilangan apa saja asalkan tidak kehilangan Allah. Wa idza nadharta, dan apabila kalian memandang ila wasfihi pada sifatnya Allah Ta'ala, bil qudrati dengan sifat qudrah, wal quwati dan sifat kuat, lam taltaji, maka kalian tidak akan mengungsi fi hali ajzika, di saat kalian sedang lemah, wa dhafika, dan di saat kalian sedang tidak berdaya, illa ila qudratihi, kecuali kalian hanya akan mengungsi atau minta pertolongan kepada kuasa Allah, wa quwatihi, dan kekuatan Allah. Jadi ketika seorang hamba memahami, merenungkan sifat Allah yang maha kuasa, maha kuat, ya Allah berbuat apa saja bisa, ya, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah, dan Allah maha kuat, Allah tidak memiliki kelemahan sedikit pun, maka orang itu akan selalu bergantung kepada kekuatan Allah, selalu berlindung pada kuasa Allah. Terlebih ketika si hamba tadi sedang tidak berdaya, sedang lemah, nah, maka dia hanya mengandalkan kekuatan Allah. Wastad afta, dan kalian menganggap lemah kula syai'in, pada segala sesuatu. Yang kuat hanya Allah, selain Allah semuanya lemah. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. La haula, tiada daya menghindar dari perbuatan maksiat, wala quwata, dan tiada kekuatan menjalankan ibadah, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kalau malam ini kita bisa sholat isya berjamaah, kemudian dipisahkan dzikir bersama, kemudian dimaukan ngaji, itu semuanya karena pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak bakalan bisa. Wa idza nadharta, dan bila kalian memandang ila saati ilmi, pada luasnya pengetahuan Allah, wa ihatotihi, dan meliputinya ilmunya Allah, iktafaita, maka engkau merasa cukup bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Wastagnaita, dan kalian sudah tidak memerlukan antolabi, untuk mencarinya. Kalau kalian sudah sadar dan paham bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah mengetahui kita secara lahir maupun batin, apa yang terbaik bagi kita Allah tahu, maka kita sudah tidak perlu lagi meminta. Bahkan ya, disuruh minta aja malu. Enggak, kenapa kok malu? Saya enggak usah minta, Allah sudah tahu, gitu. Ini kelasnya udah kelas seperti itu, ya. Yang seperti ini sebagaimana ini dikatakan ilmuhu bihali yugni an su'ali. Ilmuhu, ilmunya Allah, bihali, terhadap kondisiku, itu yugni, menjadikan aku tidak perlu an su'ali, dari meminta. Karena Allah tahu kondisiku, maka aku tidak perlu meminta kepada Allah. Nah, dan ini dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi cerita ringkasnya, ya, ketika Nabi Ibrahim sudah ditaruh di tempat pelontar,
Istilah bahasa Arabnya mazanik, ya, semacam ketapel besar, karena api yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim itu kan kobarannya sangat besar. Kalau kemudian Nabi Ibrahim dilempar pakai tenaga manusia, pakai tangan gitu, kalau lemparnya dari dekat, yang mau ngelempar ikut kepanasan. Kalau lemparnya dari jauh, begitu dilempar nggak nyampe ke api. Maka atas idenya setan kemudian dibuatlah semacam ketapel besar, bahasa Arabnya mazanik. Nabi Ibrahim diikat di situ, kemudian dilempar ke tengah api. Nah itu ceritanya ketika Nabi Ibrahim sudah diikat di mazanik, itu datanglah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril, ketuanya malaikat, menawarkan bantuan. Ibrahim, apa perlu saya bantu? Kata Nabi Ibrahim, kalau sama kamu ndak usah. Kalau sama kamu aku ndak butuh bantuan. Tapi kalau sama Allah iya. Kalau sama Allah iya. Terus malaikat Jibril bertanya lagi, ya udah kalau begitu silahkan kamu berdoa agar dibantu oleh Allah. Itu saran malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Loh, kalau sama Allah aku ndak usah minta. Allah sudah tahu kondisiku kok. Ya. Allah sudah tahu keadaanku. Jadi aku sama Allah itu ndak perlu meminta. Pasti Allah akan menyelamatkan diriku. Gitu. Jadi yang dimaksud adalah ilmuhu bihali yukni an su'ali. Ya. Jadi ilmunya pengetahuan Allah terhadap diriku, terhadap kondisiku, menjadikan aku tidak perlu lagi untuk meminta, karena tanpa meminta pun Allah sudah tahu. Itu kelasnya, ya, kelasnya Nabi Ibrahim, kelasnya para walinya Allah seperti itu. Nah, maka terkait dengan berdoa, Pak, ya, berdoa itu bertingkat-tingkat, Pak, ya. Kalau untuk orang awam berdoa itu targetnya ya dikabulkannya apa yang dia minta. Bahkan kalau seandainya permintaannya belum diberikan, dia menganggap doanya belum berhasil. Itu tingkatan orang awam. Tapi kalau orang yang khos, ya, orang yang istimewa, dia berdoa itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Sebenarnya dia sadar tanpa meminta pun Allah itu sudah memberi apa yang saya butuhkan. Tapi karena Allah menyuruh saya meminta, maka kemudian saya meminta. Nah, apa gunanya saya meminta itu? Saya meminta itu untuk menunjukkan bahwa saya ini hambanya Allah. Karena kalau saya tidak pernah meminta kepada Allah, berarti bukti bahwa saya hambanya Allah itu tidak tampak. Jadi dia berdoa itu untuk menampakkan dirinya sebagai hamba Allah, ya, untuk menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah dan untuk melaksanakan perintahnya Allah untuk meminta. Jadi targetnya bukankah apakah nanti permintaannya itu diberi atau tidak diberi, bukan itu, ya. Maka bagi orang seperti ini, begitu dia meminta itu sudah berhasil. Berhasil apa? Berhasil melaksanakan perintahnya Allah untuk meminta. Perkara nanti diberi apa tidak beri itu urusannya Allah. Ya, yang penting kita sudah melaksanakan perintahnya Allah untuk meminta, supaya kita tampak kalau kita ini hambanya Allah. Dan nanti kalau dilihat dari rangkaian kalimatnya juga beda, ya. Kalau orang awam itu permintaannya itu minta ini gitu doanya itu. Tapi kalau orang yang khos itu, kalau berdoa itu permintaannya sangat sedikit sekali. Yang banyak itu berupa memuji Allah. Ya. Di kalimat itu dari awal sampai akhir itu hanya memuji-muji Allah saja. Kalau toh ada permintaan itu paling hanya ada 1 atau 2 kalimat saja. Tapi yang banyak berupa pujian. Sehingga orang awam kalau membaca terjemahnya doa para wali Allah itu bingung dia. Mana sih wong katanya dia ingin minta ini tapi kok di sini tidak disebutkan. Ya. Permintaannya kok tidak disebutkan karena dia tidak paham, ya. Jadi para walinya Allah, para nabinya Allah itu kalau minta sama Allah dengan bahasa yang sangat sopan, ya. Dia lebih banyak memuji-muji Allah, kemudian nanti dalam pujian itu hanya disisipkan apa yang dia inginkan. Itu pun dengan bahasa yang tidak vulgar, ya, bahasa yang sangat indah dan sopan. Nah, kalau kita yang orang awam kalau minta sama Allah itu harus menggunakan bahasa yang vulgar, bahasa yang cetha welo-welo. Nah, dan dari awal sampai akhir itu minta ini. Mujinya sama Allah cuma sedikit, itu bedanya, ya. Bedanya begitu. Nah, makanya ya bagi mereka yang sudah
mengenal Allah, sadar bahwa Allah itu zat yang maha mengetahui, Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita, maka dia tidak akan meminta kecuali dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah untuk meminta. Nah, dan ketika meminta dia lebih banyak memuji-muji Allah. Bahkan dia itu kalau disuruh mengulang doanya itu malu, Pak. Ya. Kalau kita kan kalau berdoa apa yang menjadi hajat kita ini kan kita ulang-ulang kan ya. Ya. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Allah itu mau mengulang doa itu malu. Kenapa? Allah itu tidak pernah lupa, kenapa diulang-ulang gitu ya. Seakan-akan kok kayak Allah diingatkan gitu. Padahal tanpa diingatkan Allah sudah nggak bakalan lupa. Nah, kita aja, kita aja karena kurang yakin terus bener ya Allah nanti saya minta rezeki, bener ya Allah saya minta rezeki, bener ya Allah saya minta rezeki, diulang-ulang terus besok minta gitu lagi. Nah, itu kalau orang yang telah mengenal Allah, ya para walinya Allah malu mengulang doa itu malu. Karena apa? Seakan-akan dia mengingatkan Allah padahal Allah nggak pernah lupa. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi intinya mari kita yang telah berulang kali ngaku sebagai hambanya Allah dan ridho Allah sebagai Tuhan kita, harus kita buktikan bahwa dalam hati kita setiap detik, setiap tarikan nafas selalu bersama Allah. Ya. Apapun yang kita lihat melalui mata lahir kita, ya, silahkan melihat apa saja, itu semuanya adalah bukti kuasa Allah. Tapi dalam hati kita yang tampak adalah Allahnya. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita selalu bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, kita akan dijaga oleh Allah, tidak akan direbut, tidak akan dijerumuskan oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tanayahum min ahlil jaril maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.